Assalamualaikum. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Neneng. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar sudut dan dua garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis. Sebuah garis yang memotong dua garis jajar akan membentuk hubungan-hubungan sudut. Pertama, sudut sehadap. Yang kedua, sudut berseberangan. Dan yang ketiga, sudut sepihak. Yuk kita pelajari hubungan antar sudut dan garis. Yang pertama, hubungan sudut-sudut sehadap. Perhatikan gambar. Di sini ada garis M dan garis N. Garis M dan garis N merupakan dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis K di titik A dan titik B. Perpotongan di titik A dan titik B membentuk masing-masing 4 sudut, yaitu sudut A1, sudut A2, A3, A4, dan B1, B2, B3, dan B4. Yang dimaksud dengan sudut sehadap adalah sudut yang mengarah atau menghadap ke arah yang sama. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat di sini sudut A1. Nah, sudut A1 mengarah atau menghadap yang sama dengan sudut B1. Sehingga sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1. Kemudian, setiap pasang sudut yang sehadap, maka besar sudutnya adalah sama besar. Sehingga sudut A1 itu sama dengan sudut B1. Kemudian, sudut A2 sehadap atau menghadap ke arah yang sama dengan sudut B2. Sehingga besar sudut A2 itu sama dengan besar sudut B2. Sudut A3 sehadap sudut B3. Maka besar sudut A3 sama dengan besar sudut B3. Kemudian sudut A4 sehadap dengan sudut B4. Maka besar sudut A4 sama dengan besar sudut B4. Nah, ini untuk sudut-sudut sehadap. Contoh 1, perhatikan gambar. Tentukan pasangan sudut-sudut sehadap. B. Jika besar sudut P1 sama dengan 110 derajat, tentukan besar sudut Q1, sudut P2, sudut Q2. Nah, sekarang kita tentukan pasangan sudut yang sehadap atau sudut yang menghadap ke arah sama. Di sini ada dua garis jajar, yaitu garis K dan garis L, dipotong oleh sebuah garis M di titik P dan titik Q. Maka sudut P1 sehadap dengan sudut Q1. Sudut P2 sehadap dengan sudut Q2. Sudut P3 sehadap sudut Q3. Sudut P4 sehadap sudut Q4. Nah, sekarang yang B, jika besar sudut P1 110 derajat, tentukan besar sudut Q1. Nah, hubungan P1 dengan Q1 merupakan hubungan yang sehadap. Nah, tadi dua sudut yang saling sehadap itu besarnya sama. Maka sudut Q1 itu sama dengan sudut P1, sama dengan 110 derajat. Berarti sudut Q1 sama dengan 110 derajat. Selanjutnya, kita cari besar sudut P2. Mana besar sudut P2? Ini ya, besar sudut P2. Nah, sudut P2 dengan sudut P1 hubungannya apa? Sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Nah, maka besar sudut P2 ditambah besar sudut P1 sama dengan 180 derajat. Hubungannya berpelurus. Nah, kita masukkan sudut P2 ditambah 110 sama dengan 180 derajat. Maka
sudut P2 sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat. Besar sudut P2 sama dengan 70 derajat. Selanjutnya, kita cari sudut Q2. Nah, karena di sini P2 sudah didapat, nah Q2 sehadap dengan P2. P2-nya berapa? 70 derajat. Nah, maka sudut Q2 sehadap sudut P2. Sudut Q2 sama dengan sudut P2, sama dengan 70 derajat. Mudah-mudahan kalian paham. Hubungan sudut yang kedua yaitu sudut-sudut berseberangan. Perhatikan gambar. Nah, di sini garis M dan garis N merupakan dua garis yang sejajar, dipotong oleh sebuah garis K di titik dan berpotongan di titik A dan titik B. Masing-masing titik membentuk 4 sudut. Nah, daerah atau sudut yang diapit dua garis jajar itu disebut bagian dalam. Maka B3, B4, A1, dan A2 ini merupakan daerah atau bagian dalam. Sedangkan yang tidak diapit oleh dua garis jajar itu merupakan daerah luar, yaitu A3 dan A4, B1 dan B2 ini merupakan daerah luar. Nah, yang dikatakan sudut saling berseberangan adalah sudut yang saling berseberangan. Misalnya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi masih daerah dalam. Nah, maka jika dua buah garis jajar dipotong oleh garis lain, besar sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Nah, tadi kita cari dulu sudut dalam berseberangan. Nah, maka sudut A1 dalam berseberangan dengan sudut B3, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian besar sudut A1 itu sama dengan sudut B3. Kemudian sudut A2 dalam berseberangan dengan sudut B4, maka besar sudut A2 itu sama dengan besar sudut B4. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, besar sudut-sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Nah, tadi daerah luarnya nih ya, sudut A3 luar berseberangan dengan sudut B1. Sehingga besar sudut A3 itu sama dengan besar sudut B1. Kemudian sudut A4 luar berseberangan sudut B2. Sehingga besar sudut A4 itu sama dengan besar sudut B2. Contoh 2, perhatikan gambar. Tentukan pasangan sudut-sudut dalam berseberangan. B. Tentukan pasangan sudut-sudut luar berseberangan. C. Jika besar sudut P1 sama dengan 105 derajat, tentukan besar sudut Q3, Q4, dan P2. Nah, sudut-sudut dalam berseberangan berarti sudut P2 dan sudut Q3, atau sudut P3 dan sudut Q1. Adapun sudut-sudut yang luar berseberangan itu sudut P1 dan Q3, P4 dan Q2. Nah, sekarang kita cari besar sudut Q3, Q4, dan P2. Nah, kita cari Q3. Hubungan Q3 dengan P1 itu adalah luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan itu sama besar ya, sehingga sudut Q3 itu sama dengan sudut P1, sama dengan 105 derajat. Selanjutnya kita mencari sudut Q4. Q4 hubungan dengan Q3 itu dua sudut yang saling berpelurus, sehingga jumlahnya 180 derajat. Maka sudut Q4 ditambah sudut Q3 sama dengan 180 derajat. Sudut Q4 ditambah 105 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut Q4
sama dengan 180 derajat dikurang 105 derajat. Sudut Q4 sama dengan 75 derajat. Nah, Q4-nya sudah didapat. Sekarang kita cari sudut P2. Sudut P2 dalam berseberangan dengan sudut Q4. Nah, sehingga sudut P2 sama dengan sudut Q4 sama dengan 75 derajat. Selanjutnya, sudut-sudut sepihak. Perhatikan gambar. Nah, garis M dan garis N merupakan dua garis jajar yang dipotong oleh sebuah garis K di titik A dan titik B. Nah, masing-masing titik membentuk 4 sudut. Nah, garis K ini memotong garis M dan garis N, sehingga membagi dua pihak atau dua bagian. Ada yang disebut dengan pihak kiri dan ada yang disebut dengan pihak kanan. Nah, pihak kiri itu B1, B4, A1, dan A4. Sedangkan pihak kanan B2, B3, A2, dan A3. Tetapi untuk sudut-sudut sepihak itu ada yang disebut dengan sudut luar sepihak dan ada yang disebut dengan sudut dalam sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, bagian dalam itu adalah daerah atau bagian yang diapit atau yang diapit oleh dua garis sejajar. Seperti ini ya, ini bagian dalam. Nah, bagian dalam tapi yang sepihak berarti yang A1 dengan B4 atau A2 dengan B3, sehingga A1 dalam sepihak sudut B4. Nah, maka sudut A1 ditambah sudut B4 itu sama dengan 180 derajat. Selain itu, ada sudut A2 dalam sepihak dengan sudut B3. Maka sudut A2 ditambah sudut B3 itu sama dengan 180 derajat. Nah, selain sudut dalam sepihak, ada juga sudut luar sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Nah, daerah luar atau bagian luar itu yang tidak dibatasi oleh dua garis sejajar, berarti A3 dan A4, B1 dan B2. Tapi yang sepihak yang mana? Berarti ini pihak kiri, ini pihak kanan. Maka sudut A3 luar sepihak dengan sudut B2. Maka sudut A3 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut A4 luar sepihak dengan sudut B1. Maka besar sudut A4 ditambah besar sudut B1 itu sama dengan 180 derajat. Nah, lanjut kita ke contoh 3. Perhatikan gambar. A. Tentukan pasangan sudut-sudut dalam sepihak. B. Tentukan pasangan sudut-sudut luar sepihak. C. Jika besar sudut P1 sama dengan 120 derajat, tentukan besar sudut Q2, Q1, dan P2. Nah, sekarang mana daerah dalam sepihak? Ini daerah dalam ya, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua garis sejajar, tapi yang sepihak. Nah, di sini karena garis sejajarnya itu berbeda dengan gambar yang tadi, maka di sini ada pihak atas dan pihak bawah. Berarti sudut P2 dalam sepihak dengan sudut Q1. Kemudian sudut P3 dalam sepihak dengan sudut Q4. Sekarang sudut-sudut luar sepihak. Sudut P1 luar sepihak dengan sudut Q2. Dan sudut P4 luar sepihak dengan sudut Q3. Nah, sekarang kita tentukan besar sudut Q2 dengan P1 hubungannya apa sih? Luar sepihak. Maka sudut Q2 ditambah sudut P1 itu sama dengan 180 derajat. Sudut Q2 ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut Q2 sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Sudut Q2 sama dengan 60 derajat. Q2-nya sudah didapat, sekarang kita cari sudut Q1. Q1 dengan P1 hubungannya sehadap ya. Maka
sudut Q1 sama dengan sudut P1 sama dengan 120 derajat. Selanjutnya kita cari sudut P2. P2 dengan Q1 hubungannya apa? Dalam sepihak. Nah, maka sudut P2 ditambah sudut Q1 sama dengan 180 derajat. Sudut P2 ditambah 120 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut P2 sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Sudut P2 sama dengan 60 derajat. Nah, itulah tadi materi mengenai hubungan antar sudut dan dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.